Gini ya Dik ya, saya kan mempunyai anak TK di rumah. Karena pandemi ini belajarnya secara daring. Jadi saya lihat anak saya itu gimana ya Bu ya, gimana ya Dik ya, udah kecanduan HP. Sebentar-sebentar minta HP. Jadi saya sebagai orang tuanya agak kewalahan di rumah. Solusinya biar dia nggak lagi bermain HP, mengurangi dari waktu biasanya. Gimana itu ya Dek ya. Satu lagi pertanyaan saya, anak dia sering mengatakan merasa bosan, jenuh di rumah. Karena COVID ini kita kan sebagai orang tua agak takut bermain keluar. Apalagi di usianya sekarang ini, biasanya saya bawa dia bermain ke taman, ketemu dengan anak-anak lainnya, kakak Kiko, bermain-main gitu. Jadi cara dia untuk betah di rumah gimana itu ya Dik ya? Saya akan mencoba memberi solusinya. Nah, untuk jawabannya itu kan dua pertanyaan itu saling berkaitan kan, Bo. Jadi saya gabung aja jawabannya. Yang pertama itu cara mengatasinya tuh libatkan anak dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya tiap pagi kan ibu-ibu masak nih kan, ajak anak ikut memasak, tapi perlu diingatkan di sini jauhkan anak dari benda-benda tajam. Misalnya kalau contoh dia ikut dalam memasak tuh mungkin seperti mengupas telur rebus, mengupas bawang, tapi dengan tangan. Yang kedua, ikutkan juga dalam membersihkan rumah, membantu gitu kan. Jadi di sana juga akan berkembang sifat kerjasama dia gitu kan. Jadi karena dalam masa pandemi ini kan semuanya serba daring dari sekolah, tentu perkembangan anak tuh ada yang tidak berkembang sesuai kurikulumnya atau yang seharusnya gitu kan. Jadi di sini orang tua berperan besar untuk menggantikan guru yang mengajar di sekolah. Perlu penting diketahui orang tua, perkembangan anak tuh ada 6 aspek, yaitu yang mencakup agama, sosial, emosional, bahasa, kognitif, seni, seni dan dan motorik. Nah, ke-6 aspek ini harus berkembang pada diri seorang anak. Jika salah satunya tidak berkembang, maka perkembangan anak itu dianggap tidak sesuai dengan harapan. Jadi dalam memberikan kegiatan pada anak, setidaknya ikutkan ke-6 sertaan perkembangan itu harus ada pada kegiatan kita. Jikapun tidak, setidaknya setengah sudah ada kan. Jadi selain untuk melibatkan anak kepada kegiatan kita, orang tua juga bisa memberikan sebuah permainan edukatif kepada anak. Contohnya saja seperti bermain lilin mainan atau plastisin kan. Di sana perkembangan kognitif, motorik anak dan seni anak berkembang, di mana dia membentuk-bentuk lilin mainan itu sesuai imajinasi dia. Di sana juga seni juga berkembang. Jika ibu-ibu ingin memberikan sebuah pelajaran, misalnya sambil bermain itu juga belajar gitu kan. Di sana lewat lilin permainan itu ibu-ibu bisa mengenalkan angka, mengenalkan huruf kepada anak gitu kan. Caranya yaitu ibu praktekin dulu kan bagaimana bentuk angka-angka, bagaimana bentuk angka tersebut kan ibu bentuk, misalnya angka 1 kayak mana, nanti anak-anak akan coba menirunya gitu. Yang kedua mungkin permainan tradisional, contohnya saja bermain congklak atau bermain ular tangga gitu. Berarti kan harus kita sediakan apanya Bu ya, permainannya di rumah? Iya, bisa disediakan, soalnya kan alat-alatnya juga sederhana kan. Nah, jadi dalam permainan tradisional itu juga mengasah kemampuan kognitif anak gitu kan, seperti bermain congkak tadi kan, mengenal angka, menambah-nambahkannya gitu kan. Selain itu mungkin permainan yang lebih sederhananya itu bermain peran, karena di sini tidak terlalu menggunakan banyak permainan. Jadi bermain peran di sini
kita contohkan saja misalnya anak ibu ingin bermain peran menjadi dokter-dokteran. Biasanya anak kan suka tuh dari kecil ditanya cita-citanya jadi dokter katanya Iya, kan. betul, Dek. Nah, biarkan dia yang jadi dokter, ibu yang jadi pasiennya gitu. Jadi di situ dia juga akan mengembangkan imajinasi dia, motorik dia, baik itu kasar maupun halus, lalu kognitif dia, terus problem solvingnya gitu kan, bahasa dia juga ikut berkembang di sana gitu. Lalu perlu yang paling penting itu saat bermain dengan anak atau di saat ibu mengajarkan sesuatu di rumah tuh, setelah bermain tuh apresiasikan kepada anak, misalnya mengucapkan selamat atau membilang kamu hebat, pintar Berarti gitu. puji-pujian ya, Dek, Iya, diberikan Ah. pujian. Jadi saat dia bermain itu gimana, wah aku dapat pujian gitu, jadi dia semangat, nggak bosan juga dia Gitu gitu ya. kan. Ya, atau sesekali bu juga bisa memberikan hadiah surprise gitu kan, misalnya kok memberikan sesuatu barang dia Makanan, suka, ya apa, makanan juga gitu merangsangnya. kan. Oh Iya. begitu ya, Dek, Iya. ya. Dan satu lagi hal yang tidak boleh dilakukan orang tua tuh, misalnya saat bermain itu anak melakukan kesalahan, jangan membentak anak atau memarahi anak gitu kan. Kalau jika alangkah lebih baiknya ditukar kata-katanya dengan misalnya jika anak salah bermain peran, kita tunjukkan gitu kan, ini yang benar nak gitu kan. Jadi anak dalam bermain itu tidak merasa jengkel atau lama-lama untuk apa sih main kena marah terus Iya, gitu. kadang gini deh loh, ya kita udah capek, dia diberantakinya gitu. Iya, itu Kadang nggak manusiawi apa-apa. lah, kadang ada kita ribut gitu. Iya. Aduh, kamu ini gimana gitu. Oh iya. Iya, Bagus jadi memangnya gitu kan, jadi Dek, ya. kalau misalnya memang dia tidak mau dengar, biarkan aja dulu gitu kan, sampai dia ntar lama-lama juga dia bosan gitu kan, baru kita ngomong baik-baik, pasti didengarin gitu. Oh, berarti model itulah. Oh, gimana ya? Biar betah deh di rumah. Iya. Jadi selama ini saya gimana, kadang saya marah, apalagi berantakan, saya udah capek pulang kerja gitu, tengok Iya. ini main, mama keluar yuk gitu. Jadi dek, karena pandemi ini memang kita orang tua gimana ya, serba salah. Iya, Kita memang. takut di luar kena COVID. Nah, walaupun kita pada dasarnya memakai protokol kesehatan, Iya. tapi tetap waspada gitu. Jadi istilahnya untuk menghindari, saya di rumah aja sama anak gitu. Kadang kasihan juga gitu. Tapi Iya. mau gimana lagi ya dek ya, memang seluruh Indonesia kayak gitu ya. Lagi kayak gitu. Mm-mm. Jadi itu intinya, jadi semakin banyak kegiatan yang ibu berikan kepada anak, tentu otomatis pikiran dia untuk bermain HP juga berkurang, karena gimana ya, dia lebih asik mengerjakan permainan yang lebih besar banding fokus main HP gitu. Iya, Itu betul, juga betul. tentu kebosanan dia juga pasti berkurang kan. Iyalah, manusiawi lah dia, apalagi dia anak-anak baru ya, masa Iya. pertumbuhan, masa perkembangan. Iya. Memang perlulah betul-betul, memang iya, saya ingat lah ini pesan untuk anak saya juga ke depannya kan. Iya. Jadi agak mendingan dia lah, agak enak dia gitu, agak enjoy dia, merasa betah dia di rumahnya Iya. dia. Iya. Nah, istilahnya jangan terkurung perasaannya di rumah gitu. Iyalah dek, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya. Iya, Bu, sama-sama. Makasih banyak ya. Iya, Nanti Bu. biarlah saya terapkan ke anak saya mulai Iya, dari Bu. nanti. Iya, insya Allah bisa membantu Ibu. Makasih banyak Iya, dek Bu. ya. Iya.